Beginilah detik-detik seorang pembalap asal Kendari yang terekam kamera ponsel warga ketika mengalami kecelakaan dalam sebuah kejuaraan balap motor di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara Minggu sore. Kuntet Khalisa mengalami kecelakaan keluar lintasan hingga menabrak pohon di tikungan keempat dalam laga final LMA Cup 1 Road Race Open Championship 2022. Usai kecelakaan, korban tidak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak bisa diselamatkan saat tiba di rumah sakit daerah setempat. Pada saat melaju dengan kecepatan dan merasa uling hilang kendali, menabrak pohon malam. Untuk kondisi korban sendiri bagaimana? Ya? Kondisi korban? Kalau luka di luar dan di atas, tapi menurut dokter ada patah. Patah ya? Terus korban sekarang? Korban sekarang masih di ruang Bujiki dari rumah sakit, akan dibawa ke Kendari dengan kapal. Jenazah sudah dikembalikan ke kampung halamannya di kota Kendari untuk disemayamkan di rumah duka. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Anyus melaporkan. Ratusan emak-emak rela antre dan berdesakan di sebuah minimarket di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan untuk minyak goreng murah. Polisi memburu pelaku pengeroyokan oknum wartawan di sebuah kafe di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Bentrokan antar supporter sepak bola pecah dalam pertandingan Liga Utama Meksiko. Selamat malam pemirsa, dua rumah di kawasan Pondok Kelapa 3, Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan beragam informasi dari daerah dan juga mancanegara. Bersama saya Arlisa Hadi, inilah News Malam selengkapnya. Kobaran api membakar dua rumah di Jalan Pondok Kelapa 3, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu sore. Api dengan cepat menghanguskan bagian lantai dua rumah. Petugas dari Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Menurut saksi mata, api tiba-tiba saja muncul dari lantai dua salah satu rumah, hingga akhirnya merambat ke rumah yang berada tepat di sampingnya. Lagi kosong, saya tuh ada bapak-bapak gedor-gedor pintu, terus saya keluar kaget, terus ya kata ibu-ibu yang ini apa sih kosan listrik, terus apa sih jatuh ke kasur ya itu, udah. Kebakaran yang diduga berasal dari korsleting listrik ini akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Informasi penyebabnya itu dari konsleting listrik akibat dari colokan speaker yang masuk ke TV, Pak, ke TV. Itu panas, pada saat itu anaknya sedang nonton TV, melihat video, kemudian terjadi konslet penyalaan. Nah, kemudian anaknya keluar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan. Sebuah bus pariwisata terbakar di ruas tol Malang Pandaan, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran bus yang mengangkut puluhan penumpang tersebut. Kepulan asap tebal muncul dari sebuah bus pariwisata yang melintas di tol Malang Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kejadian berawal saat bus melaju dari arah utara ke selatan. Tiba-tiba, mesin bus mengeluarkan percikan api dan langsung membakar badan bus. Penumpang yang panik langsung memecahkan kaca dan berusaha keluar. Ya terus? Akhirnya nyampe situ mandek, akhirnya koyo ono tebarane api di bagasi belakang.
akhirnya berhenti kan angin gede toh Pak, akhirnya gede akhirnya sampai hangus iku Pak. Api berhasil dipadamkan dalam 1 jam setelah mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Penumpang ada 48 penumpang. 48 penumpang. Tapi selamat dong ya? Semuanya selamat. Ya. Untuk dugaan sementara nih? Ya mungkin konslet ya. Konslet nanti ya. Konslet di mesin. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan sempat tersendat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Puluhan korban selamat dalam kecelakaan maut antara bus dan truk biji plastik di Tol Dupak, Surabaya diizinkan pulang. Mereka dipulangkan dengan bus pengganti ke daerah asal. Korban selamat dalam kecelakaan bus dan truk di Tol Dupak, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu malam dipulangkan ke daerah asal di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara 6 korban yang mengalami luka berat masih dirawat intensif di Rumah Sakit PHC Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ada 9 orang, ada 3 yang meninggal, ya yang 6 lagi itu ada yang luka sedang, ada yang ringan juga. Tapi rencananya sih ini ada beberapa yang mau rawat inap, ada yang beberapa yang mau pulang nggak apa-apa. Kondisinya bagaimana yang dirawat di sini? Yang dirawat ini kondisinya sadar kok, BCS-nya bagus. Ya untuk sementara dirawat sama dengan spesialis sudah saraf karena memang cedera kepala. Untuk cedera kepalanya ya cedera ringan dan sedang. Sebelumnya tabrakan maut terjadi antara bus rombongan peziarah dengan truk bermuatan biji plastik di Jalan Tol Dupak, Surabaya. Akibat kejadian ini, 3 orang meninggal dunia, 6 orang terluka. Kecelakaan terjadi setelah salah seorang penumpang bus tiba-tiba ingin mengambil alih kemudi. Akibatnya, bus yang tengah melaju kencang langsung menabrak pembatas jalan dan menghantam truk engkel dari arah berlawanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Sebuah truk molen terguling ke jurang sedalam 20 meter di Belah Batu, Gianyar, Bali. Minggu siang diduga truk oleng dan terguling saat melewati jalan sempit. Truk molen bermuatan material bahan beton terguling ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Desa Pering, Belah Batu, Gianyar, Bali, Minggu siang. Menurut saksi mata, truk molen oleng ketika berpapasan dengan mobil bak terbuka di jalan sempit. Truk tergelincir dan terguling ke dalam jurang. Meski truk molen rusak parah, pengemudi berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Mau papasan, ternyata jalannya jebol. Papasan sama mobil juga? Mobil apa itu Pak? Mobil carry apa Memang udah sering kejadian di sini Pak? Enggak, ini pertama kali Pak. Orang supirnya udah sering kesini juga, udah sering papasan, udah sering ngecor. Iya, arahnya dari mana? Dari mau masuk, mau ngecor jalan ini dah. Hingga siang tadi, truk molen masih berada di bawah jurang, menunggu kendaraan derek untuk evakuasi. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Puluhan pengendara sepeda motor jenis supermoto ditangkap polisi karena menerobos jalan tol. Video aksi pelanggaran lalu lintas mereka tersebar di media sosial. Polisi memeriksa 28 orang dan menahan 21 sepeda motor buntut aksi mereka menerobos jalan tol Kelapa Gading Pulau Gebang yang videonya viral di media sosial. Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya akan memberikan pembinaan dan sanksi kepada gerombolan pengendara supermotor yang masuk ke jalan tol 26 Februari lalu. 28 orang ini menyatakan secara sadar dan mengakui bahwa yang bersangkutan ikut hadir dalam rombongan salah satu klub motor yang masuk di jalan tol Kelapa Gading Pulau Gebang. Sementara perwakilan rombongan pengendara meminta maaf dan mengaku tak tahu mereka masuk ke jalan tol. kita yang meminta maaf atas ketidaknyamanannya tentang berita tersebut. Jadi kita yang benar, itu benar adanya kita masuk jalan tol dan kita tidak mengetahui kalau itu jalan tol karena kondisi malam dan tidak membaca pelang. Sebelumnya gerombolan pengendara supermoto masuk tol dan berkendara ugal-ugalan dengan menutup seluruh jalan.
Menurut aturan, sepeda motor dilarang melintas di jalan tol dan pelanggar dapat dipidana 14 hari kurungan atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Dari Jakarta, Alvin Tongki, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kakak beradik di Samarinda, Kalimantan Timur terlibat duel maut. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.